banyaklah menyebut kematian agar kita sadar bahwasanya kita juga akan mati, lalu mempersiapkan kematian ini. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akyas, orang apa yang paling cerdas ya Rasulullah?" Dijawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling sering menyebut kematian, yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Yang paling banyak untuk mempersiapkan setelah kematian itu adalah orang-orang cerdas. Dan ketahuilah, siapapun yang selalu ingat kematian itu akan semakin indah tingkah lakunya. Jangan dianggap kalau ingat kematian orang ini akan cemberut. Jangan dianggap kalau orang kematian dia akan selalu muram. Tidak. Orang yang selalu keingat kematian akan semakin indah di dalam berinteraksi dengan sesama. Dia tahu bahasanya senyum kepada istri itu pahala, maka dia akan sering senyum. Dia tahu bahasanya menghargai suami adalah pahala, maka dia akan menghargai suami. Dia ngerti bahasanya tegur sapa, sopan santun, saling kasih dan cinta kepada tetangga itu menghadirkan pahala, maka dia akan bersopan santun dan bersaling kasih. Maka orang yang sering mengingat kematian itu akan menjadikan dia semakin baik di dalam kehidupan ini. Kalau ternyata ada orang mulutnya tajam, tangannya suka mukul orang, yakinlah bahwa dia lupa bahasanya dia akan mati. Atau ingat mati tapi tidak sadar bahasanya itu semua akan dituntut setelah kematian. Maka mari kita mengingat kematian agar hidup kita semakin indah di dunia ini. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita petik buahnya di akhirat. Udhkuru aktiru min dzikri hadimil ladzat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bahasanya, perbanyaklah engkau menyebut kematian. Bahkan banyak sekali Rasulullah memerintahkan satu amalan tujuannya agar mengingat kematian, termasuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kematian. Menyebut orang yang telah mendahului kita dalam iman, mengingatkan kita kepada kematian. Membaca manaqibnya orang-orang saleh itu juga mengantarkan kita agar ingat kematian. Bisakah kita menyusul kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bisakah kita bisa menyusul Syekh Al-Imam Al-Haddad? Bisakah kita menyusul Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam dan seterusnya? Ingatlah kematian. Bahkan sampai di saat hendak tidur Rasulullah selalu mengingatkan, hendak tidur ingatlah mati. Hendak tidur ingatlah mati. Sehingga disunnahkan kalau orang hendak tidur menghadap ke kiblat sebisa mungkin, lalu meletakkan pipinya di atas telapak kanannya sebisa mungkin. Kalau tidak dibalik, yang penting menghadap kiblat. Dan saat itu jangan lupa untuk membaca zikir. Membaca subhanallah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan membaca doa-doa yang lainnya hingga mata ini tertutup, tertidur dalam keadaan berzikir. Ketahuilah orang yang tertidur dalam keadaan berzikir, jika ia dibangunkan kembali oleh Allah sepanjang ia tidur, ia mendapatkan nilai pahala. Dan di saat tidak dibangunkan kembali oleh Allah, jika tidak dibangunkan kembali oleh Allah, saat itu dia mati dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Maka dari itu, ayo kalau hendak tidur persiapkan untuk mati. Karena kita tidak tahu bisa bangun kembali atau tidak kita di saat kita tidur. Apakah bakal dibangunkan lagi oleh Allah atau tidak? Sungguh orang tidur seperti orang mati. Digunjing orang, tidak tahu barangnya diambil, tidak tahu, dan seterusnya. Dia adalah seperti kematian. Maka dari itu kalau hendak tidur persiapkan untuk mati. Jangan sampai kita lelap dalam tidur di saat kita lagi asik mendengar satu lagu, katanya lagu pengantar tidur. Apakah tidak takut jika anak kita lagi mendengar satu lagu pengantar tidur, tak taunya anak kita tidak bangun lagi? Kita tidak tahu ternyata yang didengar adalah hal yang semacam itu. Mau kemana dia nanti? Mau tidur bermaksiat, mau tidur gunjing orang, mau tidur memutus tali persaudaraan. Apakah dia yakin bahasanya besok pagi akan bangun?